ikan sakit itu bagaimana perawatannya, terus tahu ciri-cirinya sakit itu bagaimana, terus penangannya bagaimana, obatnya apa? Monggo Mas. Yang biasa umum gitu aja. Ya, ya. Itu karena capek terus jadi ngurat. Oh, ngurat ya. Ya, itu badannya merah-merah gitu. Badannya lekas merah. Ya. Terus di ekornya itu merah. Nah, itu cuma butuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koi lover, salam kocak, salam bahagia ya bos ya. Kali ini saya akan menerangkan penanganan ikan koi sakit ya. Jadi di sini itu ikannya ada ribuan, ada 3.000 stoknya. Yang sakit pasti ada ya. Terus ada yang sakit, ada yang sudah siap kirim, kadang ya pasti ada yang mati juga karena ikan banyak ya. Tapi prosentasenya sangat kecil. Dari 3.000 ikan itu mungkin yang sakit hanya 8 atau sampai 20 maksimal. Kita punya ICU, kita punya perawatan khusus ikan sakit, jadi sudah kita sendirikan biar tidak campur dengan yang sehat. Terus gitu, terus prosesnya seperti apa, terus cara mengetahuinya seperti apa, nanti tanya kepada Mas Novi, itu yang juga bagian perawatan, salah satu bagian perawatan. Tak ubah mana loh, ini ya jalan ya. MK dulu ya. Mas Novi, ini tanya Mas Novi ini biar tahu semua, Mas. Jadi kalau ikan sakit itu bagaimana perawatannya, terus tahu ciri-cirinya sakit itu bagaimana, terus penangannya bagaimana, obatnya apa? Monggo Mas. Kalau ikan yang sakit itu contohnya yang biasa umum gitu aja. Ya, ya. Itu karena capek terus jadi ngurat. Oh, ngurat ya. Itu badannya merah-merah gitu. Badannya lekas merah. Ya. Terus di ekornya itu merah. Nah, itu cuma butuh air hangat sebenarnya. Air hangat. Heater maksudnya? Iya, heater. Kalau tidak ada heater, untuk langkah pertama masak air gitu aja. Hangat di 32 derajat itu. Nah, terus sama garam. Terus kalau obat kita pakai macam-macam, ada amoxel, terus ada FMG 3 macam. FMG ya. Terus nanti ada sambil jalan aja Mas, mana amoxelnya Mas, dilihat gitu. aja. Iya. Sana di mana amoxelnya Mas? Ayo Mas. Iya. Di kok ben sampai resik sih. Oke, yang namanya amoxel atau apa itu Mas? Ya, ini Maxel itu seperti ini. Kita macam obatnya. Jadi obatnya banyak ya di sini, satu rak ini obat semua loh guys ya. Ini obat koi semua, ini ada yang rak 2 juga. Ya, ini banyak stok-stok obat kita. Ini obat kita. Nah, kita cuma pakai ini. Oh gitu. Nah, ini amoxel, ini ada L-Bayu, obat pengobatan. Ini obat kutu. Terus sama satu lagi pengobatan. Ya. Oke. Coba diterangkan kalau ikan ngurat merah-merah badannya. Pengobatan itu biasa pakai heater aja, nggak usah dikasih apa-apa, garam gitu aja ya. Ya, itu kalau ngurat seperti itu cukup. Oh, gitu. Nah, tapi lebih cepatnya lagi, itu bisa cuma 1 malam, besok udah ikannya sudah enak lagi. Udah enak, badannya udah seger, itu kita pakai ini. Kita pakai amoxel. Amoxel ini bubuk ya Mas? Iya, bubuk. Amoxel ya ini ya. Ini untuk takarannya gini. Untuk takarannya aquarium kecil 120 kali 60. Kita pakai, kan pengobatan mulai dari awal, air baru. Ya, garamnya tetap 1 kilo. Terus pakai ini takarannya 1/3 sendok teh. Wow, sedikit sekali ya? Iya, buat keras soalnya. Amoxel ini sedikit sekali ya. Satu akuarium seperti ini, 120 cm panjangnya, ini cuma 1/3 5 gram mungkin. Atau ya dibaca di sini ada lah ya. Ada ya. Itu untuk pengobatan ngurat, terus badannya merah, flash matanya putih itu bisa. Oh. Nah, terus nanti hari kedua itu pasti banyak busanya ya. Banyak busanya, terus panas, airnya pasti panas. Ya. Nah, itu nanti untuk penggantian airnya dibersihkan chambernya dulu. Ini sudah habis airnya, baru
tinggal separuh ini, yang di tengahnya ini, yang kolamnya itu dikuras sambil diisi. Jadi pergantian sirkulasi airnya dari panas ke dingin itu pelan, nggak langsung dingin gitu. Itu diganti separuh pokoknya intinya. Terus diobati lagi seperti awal, dan takarannya garamnya separuh. Separuh Nah, gitu ya. Ya 2 hari. 2 hari insya Allah ada peningkatan Ya, gitu ya. udah siap 3 hari dah. Kalau obat lain Mas, ini untuk apa? El-Bayu ini? Nah, El-Bayu ini Ini mahal ini, obat kuning. ya. El-Bayu untuk apa? Itu kadang ikan kita dari kolam itu, ikan dari kolam datang. itu susah beradaptasi. Oh ya, Beradaptasi tapi dia nggak keluarin amonia. Oh, nggak gelem nelak istilahnya. Ya, dia nggak keluarin amonia, tapi tingkahnya itu gesit-gesitnya. Nah itu nanti kita kasih El-Bayu. El-Bayu, oke, masuk. El-Bayu gitu. Kalau ini jamur Mas ya? FMG ya. FMG ini jamur ya? Ini biasanya? lebih jamur, terus yang kena udah parah, lebih dari Murad, jadi udah kena air jamur, monas. Ya, biasanya ini ya, air monas, FMG itu 3 ini ya? 3 macam. Gandengannya 3 ini ya? 3 macam ini. Ini untuk urutan pertama. Kita FMG. akuarium kecil itu Ya. pakai 1 mili. 1 mili dengan takaran ini 1 mili, 1 mili, 1 mili. Hari pertama semua dipakai. Terus hari kedua kita pakai ini 1 mili. Terus kedua ini yang red plus ini 1 mili. Nah ini hari kedua. Terus hari ketiga ini pakai ini sama ini. Nah nanti seperti biasa kalau ganti airnya itu separuh, terus di gripping sambil diisi. Oh, diganti air gitu ya, aja? Itu udah gitu cukup. Kalau ini dimilin untuk kutu biasa, umum. Dimilin ini di mana-mana aja ya. Oke, terus Ada ini Red Bulldog, ini sebenarnya buat nyuci kalau saya. Red Blue ini untuk apa? Itu kalau saya buat nyuci seperti jamur. Oh gitu ya ya, ini direndam pakai Red Blue, nggak masalah ya. Terus kalau ikan sakit itu biasanya taunya dari mana Mas? Atau pas lihat-lihat ikannya nggak enak baru diambil gitu ya? Iya. Jadi waktu pokoknya kan kelihatan ikan yang sakit itu kelihatan, dia tidak seperti biasanya. Yang biasanya tenang santai lah, itu dia diam terus kadang mojok, kadang kelihatan ekornya itu agak gripis gitu. Nah itu diambil, kita cuci pakai PK. Iya, pakai PK ya. Nah, kita cuci dulu, habis itu kita masukkan ke akuarium karantina ikan sakit. Ya di sana, di pojokan sana ya. Oke, terus di sini ada ikan sakit juga ya Mas ya? Ini kan ya akuarium sakit ini ya? Iya. Jadi ini dari stok 3.000 ekor itu yang sakit cuma ada 20 ini ya. Artinya memang kita sebelum sakit kita jaga aja, pencegahan lebih baik ya. Ya. Dengan cara bagaimana kelihatannya ikannya kurang enak ya dipuasakan atau ikannya dikasih heater gitu. Jadi biar nggak sampai dia sakit, sudah sembuh lagi dan fresh lagi. Terus saya kira cukup sekian ya. Oke, kita lanjutnya terus. Itu tadi ya. Jadi ikan sakit ini pasti ada, namanya juga makhluk hidup. Biasanya tetap ada dari ikan datang itu pasti dari sawah itu bawa kutu banyak. Nah, kita kasih obat kutu. Dari kolam juga kadang di kolam filter, kalau usume, kalau hawa atau musimnya lagi nggak enak di kolam filter kadang ikan tiba-tiba mojok. Nah ini tanda-tanda nggak enak. Dikasih makan nggak semangat, nah itu tanda-tanda. Biasanya sebelum ikannya mati, sebelum ada yang mati, sebelum ikannya kelihatan parah itu sudah kita ambil, kita karantina. Nah, memang pencegahan lebih baik daripada pengobatan supaya itu kalau terlanjur parah memang agak sulit ya, karena pengobatan itu perlu waktu ya, setidaknya 2-3 hari lah baru sembuh itu. Oke, sekian, semoga bermanfaat ya. Ini teman-teman lagi sibuk video, sibuk apa aja lah ya. Jangan lupa bahagia, yuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.